Halo, di sini Renaldi. Kali ini saya akan membahas tentang logika Fuzzy. Ya, seperti ini. Bukan seperti itu, Bang Buang. Oke, ini adalah logika Fuzzy. Pendahuluan. Logika Fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan Fuzzy. Lotfi Azadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika Fuzzy dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali kontrol. Mengapa logika Fuzzy yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Salah satu penjelasannya, kultur orang barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ia tidak bersalah, sukses, gagal, atau yang setara dengan logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau Fuzzy. Saat ini banyak yang dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika Fuzzy seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Tahun 1990, mesin cuci otomatis di Jepang menggunakan logika Fuzzy, menggunakan sensor untuk mendeteksi kotoran pada pakaian. Inputnya tingkat kekotoran, jenis kotoran, dan banyaknya cucian. Outputnya menentukan putaran-putaran yang tepat secara otomatis. Fuzzy logik sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga intelijensia buatan. Konsep dasar logika Fuzzy bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika Fuzzy adalah teori himpunan Fuzzy, himpunan yang mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika Fuzzy didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika Fuzzy merupakan peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagi. 1. Logika klasik Crisp Logic menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak ada nilai di antaranya. 2. Logika Fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran atau nilai di antara hitam dan putih abu-abu. Alasan penggunaan Fuzzy. 1. Mudah dimengerti, konsep matematisnya sederhana. 2. Sangat fleksibel. 3. Memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau kabur. 4. Mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. 5. Dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa proses pelatihan. 6. Dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali himpunan Crisp atau tegas. Nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis M A X memiliki dua kemungkinan. 1. Berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. 0. Berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Contoh S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 adalah semesta pembicaraan. A 1, 2, 3 dan B 3, 4, 5. Bisa dikatakan bahwa nilai keanggotaan A pada himpunan A 2 sama dengan 1 karena 2 himpunan A. Nilai keanggotaan 3 pada himpunan A 3 sama dengan 1 karena 3 himpunan A. Nilai keanggotaan 4 pada himpunan A 4 sama dengan 0 karena 4 bukan himpunan A.
Nilai keanggotaan 2 pada himpunan B 2 sama dengan 0 karena 2 bukan himpunan A. Nilai keanggotaan 3 pada himpunan B 3 sama dengan 1 karena 3 himpunan B. Misal variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Muda, umur kurang dari 35 tahun. Parubaya, 35 tahun sampai 55 tahun. Tua, umur lebih dari 55 tahun. Apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. 34 sama dengan 1. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. 35 sama dengan 0. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya. 35 sama dengan 1. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parubaya. 35 kurangi 1 sama dengan 0. Apabila seseorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua. 55 sama dengan 0. Apabila seseorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka ia dikatakan tua. 55 tambah 0,5 sama dengan 1. Tidak adil, bukan? Contoh himpunan tegas dapat dilihat sebagai berikut. Misalkan X 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 adalah grip Z usia dalam satuan tahun. Balita, dewasa, muda, dan tua adalah 4 fusi Z yang merupakan subjek dari X. Pada tabel di atas terdapat 4 buah fusi Z dengan anggota dan derajat keanggotaan sebagai berikut. Balita, dewasa 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, di mana derajat keanggotaannya dinyatakan oleh U dewasa sama dengan 0, 8, 1, 1, 1, 1, 1. Muda 5, 10, 20, 30, 40, 50, di mana derajat keanggotaannya dinyatakan oleh U muda sama dengan 1, 1, 0, 8, 0, 5, 0, 2, 0, 1. Tua sama dengan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, di mana derajat keanggotaannya dinyatakan oleh U tua sama dengan 0,1, 01, 02, 04, 06, 08, 1, 1. Himpunan fusi digunakan untuk mengantisipasi di mana seseorang dapat masuk dalam dua himpunan yang berbeda, misal muda dan parubaya atau parubaya dan tua. Contoh dari gambar, seseorang yang berusia 40 tahun masuk dalam himpunan muda dengan 40 sama dengan 0,25, tapi juga masuk dalam himpunan parubaya dengan 40 sama dengan 0,5. Seseorang yang berusia 50 tahun masuk dalam himpunan parubaya dengan 50 sama dengan 0,5, tapi juga masuk dalam himpunan tua dengan 50 sama dengan 0,25. Jangkauan nilai keanggotaan setiap item dapat data dalam rentang 0 dan 1. Jika suatu item X mempunyai nilai keanggotaan fusi X sama dengan 0, maka item tersebut tidak menjadi anggota himpunan A. Jika suatu item X mempunyai nilai keanggotaan fusi X sama dengan 1, maka item tersebut menjadi anggota penuh himpunan A. Variabel fusi, fitur yang dijadikan basis dalam suatu sistem penalaran fusi. Contoh umur, suhu, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Himpunan fusi yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fusi. Contoh, variabel umur terbagi menjadi 3 himpunan fusi, muda, parubaya, tua. Variabel suhu terbagi 3 menjadi himpunan fusi, panas, hangat, dingin. Variabel nilai terbagi menjadi 3, tinggi, sedang, rendah. Himpunan fusi memiliki 2 atribut, yaitu 1. Linguistik, yaitu persamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya muda, parubaya, tua. 2. Numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 30, 40, 55, 65. Himpunan semesta adalah keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Contoh, semesta untuk variabel umur 0. Semesta untuk variabel berat badan 1 sampai 150. Semesta untuk variabel suhu 0 sampai 100. Domain himpunan fusi adalah keseluruhan dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Contoh muda 0 sampai 45, parubaya 35 sampai 55, tua 45 sampai seterusnya. Dingin 0
sampai 20, sejuk 15 sampai 25, normal 20 sampai 30, hangat 25 sampai 35, panas 30 sampai 40. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data atau sumbu X kepada nilai keanggotaannya, atau sering juga disebut derajat keanggotaan, yang mempunyai interval mulai 0 sampai 1 menggunakan pendekatan fungsi. 1. Linear naik, 2. Linear turun, 3. Kurva segitiga, 4. Kurva trapesium, 5. Kurva sigmoid, 6. Kurva P, 7. Kurva beta, 8. Kurva Gauss. Fungsi linear naik dan linear turun. 1. Berupa suatu garis lurus. 2. Untuk linear naik dimulai dari derajat 0 bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan lebih tinggi. 3. Untuk linear naik dimulai dari derajat 1 pada sisi kiri bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan lebih rendah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.